tahun 2019. Waktu itu saya awal di Kediri, saya jualan es tebu, nutrisari, Indomie dan lain-lain. Jadi pas sementara duduk, datanglah Pak John dengan Bu Sinta. Katanya ada dengar bahwa ada orang Manado di kios sebelah situ. Datang, perkenalkan. Oh, orang Manado, ya. Akhirnya cerita per cerita banyak hal. Dan ada satu peristiwa setelah menjalani beberapa minggu atau hari ya saya berjualan di situ, terjadi apa ya? Kayak persaingan bisnis, padahal cuma orang pewarung itu. Ada titip buat Nina. Ini jualan cuma nutrisari, toh masih sempat lagi dorang baking supaya tidak bisa laku. Karena apa? Waktu itu Nina kan pirang kuning. Jadi dorang kayak heran nih, orang Manado nih lain. Nah itu satu kesaksian yang luar biasa yang benar-benar terjadi. Saya minta pertolongan waktu itu, doa. Jadi doa itu sungguh dahsyat, sungguh adalah jawaban yang memang betul-betul mujarab. Saya bilang begini, Pak John, ini sudah berapa hari kok tidak ada orang datang beli di sini. Akhirnya didoakan. Dan waktu itu memang ada penjual di depan, itu janda juga, orang di sini, Mbak Nina, di depan itu DP dukun 11. Masa le, sedikit cukup 11 DP dukun. Kung kita pedukun dah. Tapi satu, saya mengimani dukun manapun tidak dapat mutandingi Tuhan Yesus. Jadi ketika Pak John berdoa, Iko datang itu pelanggan semakin banyak. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan banyak hal juga yang saya mencontohi apa ya? Yang lebih bagus apa Pak John? Saya melihat kesetiaan dari Pak John, Bu Sinta, tiba di titik di mana corona itu saya kan kos ada pohon-pohon jauh itu menempuh untuk mau biar dapat wifi. Jam 3 subuh saya sudah bangun karena masih semangat bilang toh. Jadi dari tempat kos saya pergi di depan supaya signal bisa. Saya atur penyembahan dulu dengan manis-manis itu, mau tunggu Pak John datang mengangkat pujian. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ini Bapak Ibu tidak melihat wajah saya di Zoom, saya di belakang layar. Ketika mulai, saya mengangkat pujian. Karena Allah itu bertahta di atas puji-pujian. Saya bilang, Bu Sinta, saya mungkin terlalu malu kalau mau action di muka layar. Biar jo kita di belakang layar menyanyi. Jadi ketika ini saya menyanyi. Dan puji Tuhan, lewat pujian-pujian yang ada, saya boleh ke Bali, saya diberikan ini, terlebih Bu Nini berikan saya lipstick. Ini semua karena kemuliaan Tuhan. Mungkin sederhana bagi orang-orang, tetapi luar biasa bagi saya. Banyak hal ketika kita mengangkat pujian, nyana kurang belum bilang, minta Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Tetapi orang bagaimana mengatur persembahan? Mengangkat pujian untuk Tuhan. Jangan cuma minta-minta, Tuhan sembuhkan kita pakai kaki kanan kiri. Atur persembahan. Seperti dalam Mazmur 5 bilang. Kemarin aku berdua Bu Sinta baca. Daud mengatur persembahan pujian ketika pagi hari. Sebelum matahari terbenam, kalau boleh jam 4, jam 5. Atur waktu, bangun mesbah, mempersembahkan. Sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Selamat ulang tahun Pak John, semakin ganteng, semakin dipakai untuk kemewahan Tuhan, lebih heran dan ajaib. Ibu Sinta juga yang menjadi penolong, semakin semangat. Lampu kuning, lampu hijau. Terima kasih. Selamat siang, Tuhan berkati semua. Memang iya ya, Nina tadi katakan Pak John ini memang dipakai Tuhan. Saya sudah bilang sama teman-teman, kamu nggak ngerti yang sekarang ya. Memang ujian itu pasti ada, saudara sekalian ya. Saya merasakan ujian pasti ada. Enak kalau ikut Tuhan nggak pikul salib ya. Nabi Tuhan katakan pikul salib setiap hari. Jadi diterpa besi ya toh, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kita jangan lihat manusianya,
manusia tidak bisa nyelamat kok. Ya, gesekan itu mesti ada di dalam gereja, pasti ada ya. Kalau kita lihat soal seperti ya, makasih ya Yeremia. Kalau kita melihat suatu kali mungkin Tuhan melalui ini kita digesek, apakah kita masih setia? Sekali kali begitu ya. Tapi kita kadang-kadang melihat manusia pelaku yang cabutan ya. Kita kan punya kuasa dalam nama Yesus, aku cabut roh kepahitan, roh apa ya. Saya sama Alin juga sering WA ya. Alin tahu ya. Alin kamu gimana? Ya Tuhan itu sampai nangis saya dikatakan ya. Jadi gak boleh satupun iblis itu menanam kita kebencian. Ya toh seringkali Pak Pendeta John itu lekot batak diri, bener juga. Setan itu senang kita itu berantakan ya. Satu sama lain gitu, iblis itu senang, iblis yang cepetan tawuran. Iya toh, sebetulnya Tuhan itu mau mengangkat kita loh gereja ini. Kalau saya lihat ya, seringkali saya bilang sampai nangis sama Tuhan, lalu no kabeh, ya, lalukan semua. Ini hanya kekuatan Tuhan. Saya belajar dari Ika banyak. Waktu ketemu Ika saya belajar, saya nangis. Tuhan aku gak seperti Ika loh, dia dilono si pangkalan. Ya ngomong sama Tuhan, Tuhan sama Tuhan. Memang kita gak bisa menyebut itu duri di dalam daging. Rasul Paulus kasih aja duri gak sama Tuhan. Kasih, ya biar tidak sombong. Karena kita ini manusia, gak iso. Besi menajamkan besi tadi ya, manusia menajamkan manusia. Jadi Tuhan aja no. Saya sama juga sama siapapun gitu. Tuhan aku mangkel, ampuni aku. Aku manusia Tuhan. Aku gak iso. Ya apa ya Tuhan, belajar ke ini, dituduh Tuhan. Saya sering kali baca firman ya. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku nak mau kalau aku nanti mengasihi Engkau tapi Tuhan tolak. Nah melalui Pendeta John aku setia dalam firman, tak bacai, tak ulangi lagi Pak Pendeta John ngomong apa toh? Aku gak masuk Tuhan, sebab aku manusia. Ya toh Pak Pendeta John jadi urapi. Lah aku mau lagi titik-titik belajar, tak buka lagi. Oh, tak ulangi lagi. Oh, ini dibuka titik-titik. Besok tak ulangi lagi, duduk koyak gitu. Lah firman ini hidup, ya. Kan Tuhan apa dikatakan dan betul Pak Pendeta John ngomong. Firman kembali ke firman. Kalau kita jengkel coba, kalau tidak percaya praktekin. Kalau kita jengkel baca firman hilang. Saya ngalami, ya baca firman hilang. Apalagi Pak Pendeta tadi ini, Pak Pendeta mau ngomong apa toh? Harus mengampuni. Loh hijau. Dan aku turun mengampuni Tuhan. Ampuni aku tak seperti apa. Dalam nama Yesus tak gini saudara. Tak tekel tak dikikul. Tidak mau seperti ini, tak kabut Tuhan. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kami lepaskan, ikut cepat. Tunggu waktunya Tuhan, memang. Ya, tapi satu hal Tuhan tidak pernah berdusta. Orang yang dekat sama Tuhan pasti dilepaskan Tuhan. Saya sering kali mau kemana bawa Alkitab, ditanya Ibu Lija, kau mau kok gak ngeluh sih? Mau jatuh? Tidak, sebab saya punya Tuhan yang luar biasa. Lalu kemana lagi itu? Oh, kau bocok kayak kata bocok Alkitab, kitab. Apa artinya? Kau gak ngerti? Ya, kamu manusia tidak ngerti. Ini firman dari surga lebih terutama. Saya ingat Pak Pendeta John ngomong. Saya tidak ingat orang itu ngomong. Nah, apa ngomong manusia? Dia bisa tidak menyelamatkan kita. Jadi kalau disuruh baca Alkitab kata Pak Pendeta John, balik ke firman, balik. Oh, wis ngono aku tak kira Pak Pendeta John ngomong apa tuh Tuhan? Kok kembali ke firman? Betapa saya tidak bisa nangkep. Malam aku mikir, apa ini katakan Anda? Itu lakukan. Hari ini Pak Pendeta John ngomong ampuni. Terus aku ngomong aku sih gak iso Tuhan. Memang kita terus belajar ya. Nah, terus Tuhan ngomong, kamu dikasih apa sama pendetamu? Ampuni Tuhan, aku mau berobat terus. Jadi baca firman aku ngomong sama Tuhan. Baca firman, Tuhan bojoku ki jengkel lho Tuhan umpama ya. Ini prakteknya. Terus ngomongnya itu gak karuan, aku yo makel lho Tuhan. Cara manusia aku nangis. Baca firman mataku meleleh. Terus akhirnya tak beri takut sama Tuhan ya, akhirnya sudah nangis. Seperti itulah, makanya kita punya pendeta yang luar biasa ini. Nah, tiap kali itu kita dikasih firman dilakoni satu-satu, memang gak sampai kita gak mudeng ya sama kemuliaan dari Tuhan. Tapi saya percaya setelah Pak Pendeta tutup, aku gak nutup, aku bocoy. Sekarang ada temanku dari Jakarta datang, bayang Tuhan itu bener Nina ya, bisa ngantar dari mana, dari mana. Semuanya itu disatukan, tidak ada yang satupun yang ditinggalkan anak-anak. Tuhan sayang. Itu aja, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta John atas firman-firmannya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Pendeta John ya. Saya tidak bisa memberikan apa, saya bisa berdoa.
Selamat ulang tahun pendetaku yang tercinta. Terima kasih Tuhan untuk memberikan pendeta yang luar biasa. Amin. Saya bisanya menangis. Saya tahu jadinya Pak Pendeta seperti hati Bapak. Saya katakan di doa, saya menangis. Saya bisanya menangis. Tuhan, pakai Pak Pendeta lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Dia tahu hatinya. Seringkali saya bilang, aku tidak tahu yang sekarang. Kamu tahu, hanya kamu melihat dengan matamu. Tetapi hati seorang Bapak itu dia ada di hatinya Pak Pendeta. Saya merasakan suami saya nangis waktu itu. Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Kalau saya tidak bisa mengasihi seperti yang Bapak kasih, saya pasti ditolak. Ada baik saudara. Seringkali lakukan yang bisa. Ya, melakukan yang bisa. Melakukan yang apa yang ada pada kita. Selebihnya Tuhan. Terima kasih ya Pendeta John. Saya tidak bisa membalas, tapi Tuhan bisa membalas Pendeta John. Saya hanya bisa berdoa. Ini sementara. Indah pada waktunya. Terima kasih Pendeta. Oke, siapa percaya bahwa Tuhan baik? Yang percaya Tuhan baik, lambaikan tangan. Oke. Nah, nanti kita akan tenggelam dalam sungai rohnya. Bilang, aku haus dan lapar akan firman. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun, aku sangat merindukan firman. Katakan amin. Oh, praise the Lord. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita lihat satu ayat firman Tuhan siang hari ini. Oke, kita berbahagia ya. Kemarin saudari Debbie bersama saudara Johan ya, mereka dibaptis di Kediri. Dan kita doakan minggu depan mereka akan dipersatukan dalam pemberkatan nikah yang kudus ya. Di gereja CLCC bertempat di Hotel Empire ya, di daerah Bubutan. Kita doakan supaya Tuhan berkati pernikahan mereka ya. Luar biasa. 2 bulan lalu saya khotbah di tempat ini dan saya tahu hadirat Tuhan ada di sini ya. Dan saya mendoakan orang-orang yang hadir pada waktu itu. Dan salah satu pemiliknya saya berkata tempat ini akan dipakai Tuhan. Nah, rupanya Bapak Ibu jadi jamaah Tuhan. Dan pada waktu itu Ibu Debbie bersama Pak Johan datang ke sini dan akhirnya telepon saya, Pak, ini pemiliknya mau bicara. Dia bilang, Pak John, tempat ini terbuka untuk Bapak. Terbuka lebar, mau pakai kapan aja, saya sudah siap. Dan hari ini kita grand opening di sini. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu ya. Nah, kita menjangkau Surabaya Barat. Sementara nanti di Surabaya Timur kita juga akan adakan di sana ya. Karena Ibu Linda Effendi juga dia sangat merindukan ada ibadah di rumahnya. Amin ya. Dalam segala keadaan kita perlu menjangkau semuanya. Oke Bapak Ibu, ayo kita lihat sama-sama ya nats Alkitab kita pada siang hari ini. Dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Terima kasih teman-teman untuk ucapan selamat ulang tahun ya. Atensi dan doanya sudah meriahkan, meramaikan di grup ya. Tuhan memberkati. Oke, hari ini berulang tahun sebetulnya ada 3. Jadi saya, suami istri Pak Hendro dan istrinya Bu Silviana, dan satu lagi ada teman kita Ibu Lili ya. Tadi kemarin saya sudah telepon dia dan tadi pagi juga saya telepon dia, ucapkan selamat, saya doakan dia juga. Oke, kita lihat Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Ayo kita perdengarkan ayat ini sama-sama. Oke, saya minta bantu ini sahabat kita terkasih Ibu Om Yokim ini. Haleluya. Silakan Bu Om. Ya, kita baca firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Ia seperti pohon yang ditanam
tertanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Yang percaya katakan amin. Praise God. Ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bu Ong Kyo Kim. Haleluya, beliau setiap hari mendoakan kita semua ya. Dan saya tahu doa-doanya tidak ada yang sia-sia. Oke, perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Lihat di Mazmur 1 ayat 1. Dikatakan dimulai dengan kata apa? Berbahagia. Ucapkan sama-sama 2, 3. Berbahagia. Coba lihat teman kiri kanan, lihat matanya dan bilang berbahagia. Lihat matanya, bukan lihat yang lain, lihat matanya, bilang berbahagia. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara mau berbahagia siang hari ini? Oh, haleluya. Benarkah saudara mau berbahagia? Maka ada 3 hal yang harus kita jauhi. Yang pertama, Alkitab berkata berbahagialah orang yang apa? Tidak berjalan. Sudah perhatikan langkah saya ini. Tidak berjalan, ya. Tidak apa? Berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya tanya, nasihat orang fasik itu baik apa buruk? Buruk. Orang fasik itu disebut dalam bahasa Inggris the wicked. Orang yang melakukan kejahatan. Maka di ayat terakhir bilang jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kenapa binasa? Karena jahatnya itu, ya. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik kalau mau bahagia. Ini kelompok yang pertama harus kita jauhi, saudara. Amin. Karena nasihat-nasihatnya kelihatannya baik, tapi belum tentu benar. Amin. Kalau benar pasti baik. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati. Ini kita perlu sama-sama jauhi kelompok yang pertama ini, orang fasik. Amin. Kalau gitu gimana Pak? Saya jalan menurut siapa? Menurut firman Tuhan. Itu yang benar. Kalau benar saudara mau berbahagia, jangan jalan menurut nasihat orang fasik. Berarti menurut siapa? Menurut firman Tuhan. Bilang amin. Mari kita lihat yang kedua. Yang tidak apa saudaraku? Yang tidak berdiri, stand. Berdiri di mana? Di jalan orang berdosa. Lihat orang fasik, orang berdosa yang dipikirkannya jahat, yang diucapkannya jahat, amin. Yang dikandung hatinya jahat, yang diperbuatnya jahat. Sebab itu baik orang fasik, baik orang berdosa, Tuhan ingin engkau tidak ada di situ. Ini kelompok yang kedua yang harus kita jauhi. Dan yang ketiga yang Tuhan mau kita menjauhi apa saudaraku? Yang tidak apa saudara-saudaraku? Maaf. Yang tidak apa? Duduk. Betul? Yang tidak duduk mana? Dalam kumpulan apa? Pencemooh. Tahukah saudara, pencemooh itu orang yang suka mencibir, orang yang suka Bapak Ibu meracuni orang lain. Ini hati-hati Bapak Ibu. Pencemooh sukanya cemooh, sukanya umpat. Kalau benar saudara mau berbahagia, jauhi orang yang ketiganya. Berarti Tuhan mau kita duduk di mana? Kita duduk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Seperti siang hari ini. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Jadi waktu kau berjalan, waktu kau berdiri, dan pada waktu kau duduk, posisimu harus tepat. Kalau posisimu salah, aku akan menanggung akibatnya. Saya berdoa supaya siang hari ini kita semua Tuhan bawa kita kepada posisi yang benar. Bilang amin. Haleluya, haleluya. Semua percaya hadirat Tuhan ada di sini, Pak ya. Tolong standby di sini. Yang percaya hadirat Tuhan ada di sini, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bilang, aku sangat merindukan hadirat-Mu Tuhan. Oh Jesus Christ. Oh Jesus. Haleluya Jesus Christ. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan.
Haleluya Jesus Christ. Roh Kudus datang penuhiku, bawa aku dengan kuasa-Mu. Yesus Tuhan pulihkan. Yesus Tuhan pulihkan. Mujizatnya terjadi. Mujizatnya terjadi. Mari angkat tangan bertinggi-tinggi, katakan sama-sama Roh Kudus. Roh Kudus datang penuhiku, bawa aku dengan kuasa-Mu. Bawa aku dengan kuasa-Mu. Katakan Yesus Tuhan pulihkan. Yesus Tuhan pulihkanku. Mujizatnya terjadi. Dengar ini Bapak Ibu. Kalau kita mau bahagia, Tuhan mau kita menjauhi pengaruh negatif. Pengaruh negatif dari orang fasik, pengaruh negatif dari orang berdosa, pengaruh negatif dari kumpulan pencemooh. Amin Bapak Ibu. Jauhi pengaruh negatif dan engkau dekati dengan pengaruh yang positif. Katakan amin. Ini dia ya, jauhi pengaruh yang negatif. Oke, ini Pak Edwin bersama dengan Ibu pemilik tempat ini. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, selamat datang Pak Edwin. Mereka baru tiba dari Makassar ya. Hari ini spesial mereka datang di sini. Oke, terima kasih Bu Ike. Praise God. Nah, ini Bu Paitin, ada Ibu Nini. Itu Ibu Eka yang ditelepon ya. Oke, nanti sebentar bersalam-salaman ya. Haleluya. Praise God. Oke, minta tolong Pak Edwin sama Ibu di depan aja. Oke ya. Itu nomor satu, kalau kita mau bahagia, Tuhan ingin kita tidak berada pada pengaruh positif. Bilang pengaruh negatif. Pengaruh negatif bilang no way. Sama-sama katakan, pengaruh negatif bilang no way. Coba buat simulasi bilang, pengaruh negatif no way. Amin. Pengaruh positif bilang I receive. Lebih keras lagi ya, 2, 3. Pengaruh positif bilang I receive. Itu dia, wow, dahsyat ya. Saya percaya setelah kebaktian ini berakhir, Anda pulang di depan itu sudah menantimu mujizat, berkat, pertolongan, kemenangan, kemuliaan. Haleluya. Amin. Terjadilah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan yang kedua adalah Tuhan mau kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Seperti dikatakan ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Amin saudara. Berapa banyak saudara yang hatinya cinta firman? Angkat tangan. Amin. Firman-Mu Tuhan. Katakan tiada berubah. Tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya. Dahulu sekarang selama-lamanya. Tiada berubah. Dengar baik. Hari ini apakah Anda dalam persoalan? Suami gak bisa menolongmu, istri gak bisa menolongmu, anak menantu gak bisa menolongmu, mertuamu gak bisa menolongmu. Tidak apa-apa. Selama kau suka akan firman Tuhan, firman yang akan menolongmu. Amin. Hidupmu ditentukan dari apa kata firman, bukan dari apa kata orang. Orang boleh ngomong macam-macam tentang dirimu, tapi selama kau pegang akan firman Tuhan, hidupmu terjamin. Katakan amin. Ini yang kedua. Yang ketiga yang Tuhan mau yang kita lakukan,
yaitu Tuhan mau kita ada dalam persekutuan orang percaya. Amin. Pastikan semua kita ada dalam komunitas yang benar. Di dalam gereja CLCC. Ada yang tahu singkatan CLCC apa? Bu Nini tahu? Apa? CLCC singkatan dari City. Nanti kita akan buat kuis ya. Siapa yang bisa menjawab dengan baik dia akan dapat hadiahnya. CLCC singkatan dari City Everlasting Life Community Church. Amin. Jadi apapun model gereja itu, sehebat, sebagus, sebesar apapun, semuanya akan menuju pada kekekalan. Amin. Dan gereja CLCC ada di situ. Amin. Jadi kalau orang tanya gereja CLCC itu apa? Itu gereja yang suka transfer orang ke surga. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita punya duit, kita punya dana, kita suka transfer ya kepada anak, menantu, mertua, kepada teman. Betul loh Bapak Ibu sekalian ya. Sama seluruh Bapak Ibu diberkati Tuhan kan, suka transfer memberkati pekerjaan Tuhan di CLCC. Nah, gereja ini Bapak Ibu tugasnya mentransfer orang dari bumi ke surga. Katakan amin. Makanya dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan engkau selamat. Tidak ada semoga engkau selamat. Makanya Bapak Ibu, saya kenapa bilang jangan pakai kata semoga. Tahu semoga? Semua mogok dan gagal. Alias apa? Gatot. Atau ada yang tahu gatot? Gagal total. Hari ini jangan berkata semoga aku sembuh, gagal nanti. Semoga aku diberkati, nanti gak jadi datang berkatnya. Karena apa? Nanti gak pasti ya. Barangkali aku selamat. Tahu barangkali? Barang-barang ada di kali, pasir, batu, kredit air. Itu gak pasti juga. Jadi dalam Yesus ada kepastian. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu, dengan siapa kita bergaul itu menentukan apa yang kita dapatkan. Saya minta tolong saya air putihnya.